Halo, selamat pagi, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Taufik. Selamat datang di channel DevJ. Kali ini saya akan membahas tentang Catalan Studio. Saya akan membahas part 1, yaitu tentang pengenalan automation testing menggunakan Catalan Studio. Sebelum kita memulai untuk pengenalan Catalan Studio-nya, kita lihat dulu intro berikut. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali, kau temukan lagi. Dari cinta rumit yang kau jalani, aku ingin kau merasa kamu mengerti, aku mengerti kamu. Oke, terima kasih telah menonton intronya yang lumayan panjang ya. Langsung saja kita ke pembahasan part 1 atau bagian 1, yaitu pengenalan Catalan Studio untuk materi automation testing menggunakan Catalan Studio. Oke, kita sebelum ke Catalan Studio ada baiknya kita harus mengenal apa itu Catalan Studio. Jadi Catalan Studio itu merupakan salah satu automation testing tool all-in-one yang dirancang untuk membantu quality assurance untuk mengotomatisasikan pengujian untuk web, mobile, desktop, dan API. Jadi kenapa disebut all-in-one? Jadi di dalam satu aplikasi saja kita bisa membuat beberapa automation testing untuk platform yang berbeda-beda, seperti untuk platform web, kemudian platform mobile, kemudian untuk platform desktop, dan juga untuk pengujian API. Bisa saya contohkan seperti ini ya. Jadi ketika kita membuat sebuah file automation testing di Catalan, kita bisa memilih platform automation testing apa yang akan kita buat. Kita bisa pilih di sini, di type-nya ada web, API, mobile, dan desktop. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan all-in-one tools all-in-one yang tools all-in-one ya, seperti itu. Baiklah, untuk kelebihan Catalan Studio itu yang pertama, dia mempunyai antarmuka atau GUI ya. Jadi di dalam Catalan Studio itu kita diberi opsi untuk membuat automation testing menggunakan antarmuka atau GUI ya. Tidak seperti Cypress, kemudian Selenium. Jadi dia itu antarmukanya kita harus mengetikkan script terlebih dahulu. Di Catalan itu kita bisa membuat automation testingnya memanfaatkan antarmuka atau GUI yang ada di Catalan Studio. Contohnya seperti ini. Ini kita misalkan seperti ini, kita ketikkan sesuai dengan fungsinya. Misalkan cek, kemudian clear text, dan yang lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsionalitas yang luas ya. Ya seperti yang disebutkan pada slide yang pertama, yaitu fungsionalitas yang luas itu salah satunya yaitu Catalan Studio bisa membuat automation testing untuk berbagai platform dalam satu aplikasi, seperti itu. Yang ketiga yaitu pengelolaan proyek yang efisien. Bisa dijelaskan di sini ya, yaitu ketika kita membuat project automation testing menggunakan Catalan Studio, maka secara otomatis Catalan Studio akan mengenerate file-file atau project folder-folder project atau struktur project yang dibutuhkan secara otomatis. Misalkan ini ada folder test case, kemudian object repository, test suites, data files, dan yang lainnya.
Kemudian yang keempat, yaitu Catalan itu bisa diintegrasikan dengan alat pengujian dan manajemen project seperti Catalan itu bisa diintegrasikan dengan GitLab, kemudian dengan GitHub, dan juga dengan alat pengujian yang lain seperti Cobiton, Browserstack, dan yang lainnya. Dan yang kelima yaitu penggunaannya yang cukup mudah dan dimengerti dan tidak mengharuskan penggunanya untuk menguasai bahasa pemrograman secara mendalam. Tapi tetap kita untuk membuat sebuah automation testing yang lebih advance, kita harus menguasai bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat automation testing dalam Catalan tersebut. Karena kebetulan Catalan Studio itu menggunakan bahasa pemrograman Java atau lebih tepatnya Groovy ya. Oke, yang selanjutnya yaitu fitur Catalan Studio. Yang pertama, fitur Catalan Studio itu mempunyai fitur spyware. Jadi spyware ini digunakan untuk menangkap objek-objek yang ada pada aplikasi berbasis web. Jadi untuk membuat automation testing itu dibutuhkan objek-objek yang akan kita otomatisasikan ya. Jadi di Catalan Studio ini kita bisa merecord objek-objek yang ada pada aplikasi berbasis web dengan fitur spyware ini. Kita bisa lihat di sini fiturnya. Ini adalah contoh dari spyware ya. Jadi setelah kita membuka webnya, kemudian kita klik salah satu komponen dari web yang telah terbuka itu, kita bisa langsung mengcapture-nya secara otomatis dengan Catalan Studio. Kemudian ada Spy Mobile digunakan untuk menangkap objek-objek yang ada pada aplikasi berbasis mobile. Ini fiturnya sama, cuman untuk platform mobile ya. Maksud saya sama seperti Spy Web, cuman untuk platform mobile. Dan kemudian ada Record Web. Ini kemudian ada Record Mobile. Ini sama saja seperti Spy Web dan Spy Mobile, cuman bedanya untuk Record Web dan Record Mobile ini kita bisa merekam step by step ketika kita mengakses komponen yang ada di web atau di mobile. Kemudian ada run, yaitu merupakan fitur untuk menjalankan test script yang telah dibuat. Kemudian ada debug, fitur yang digunakan untuk mencari letak bug atau error dan memperbaikinya. Nah, untuk fitur run sendiri ini ada di sini ya letaknya. Nah, untuk debug ini ada di sini. Kita bisa lihat berbagai macam error atau letak bug ada di mana. Setelah menjalankan automation testingnya itu kita bisa lihat di sini. Seperti itu. Nah, mungkin untuk pembahasan fitur-fitur Catalan Studio ini insya Allah akan dibahas di part selanjutnya ya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang Catalan Studio ini, kita bisa lihat di web ini ya, catalan.com. Oke, terima kasih telah menonton tutorial ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam.